Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah topik yang sangat menarik. Bagaimana konsep ilmiah skala kadar Sheff berhubungan dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana peradaban kita dapat maju dalam hal teknologi dan energi? Dan bagaimana hal itu dapat dikaitkan dengan ajaran agama Islam? Mari kita temukan jawabannya bersama. Pada tahun 1964, seorang astrofisikawan Soviet bernama Nikolai Kardashev mengajukan sebuah gagasan revolusioner yang hingga saat ini menjadi salah satu dasar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kardashev mengusulkan sebuah sistem klasifikasi yang dikenal sebagai skala Kardashev, yang mengukur peradaban berdasarkan jumlah energi yang mampu dimanfaatkan peradaban manusia di bumi. Dalam makalahnya yang berjudul Transmission of Information by Extraterrestrial Civilization, ia merumuskan 3 tipe utama peradaban: tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Setiap tipe mencerminkan kemampuan peradaban dalam memanfaatkan energi dari sumber yang semakin besar, mulai dari planet asal hingga seluruh galaksi. Klasifikasi yang diusulkan oleh Nikolai Kardashev pada dasarnya menempatkan peradaban dalam 3 tingkatan. Tipe 1, peradaban ini mampu menggunakan semua energi yang tersedia di planet ini. Saat ini manusia belum mencapai tipe 1, namun beberapa ilmuwan memperkirakan kita berada di sekitar 0,7 pada skala ini. Seorang ilmuwan, Carl Sagan, memperkenalkan formula untuk menghitung posisi peradaban di antara tingkatan Kardashev pada tahun 1973. Memperkirakan manusia masih jauh dari tipe 1. Selanjutnya tipe 2. Peradaban tipe 2 mampu memanfaatkan energi dari seluruh bintang di sistem bintangnya. Konsep ini mendapatkan penguatan dengan ide bola Dyson yang diperkenalkan oleh fisikawan Freeman Dyson pada tahun 1960. Bola Dyson adalah megastruktur teoritis yang dapat mengumpulkan energi dari bintang secara keseluruhan. Selanjutnya tipe 3. Peradaban tipe 3 menurut Kardashev mampu memanfaatkan energi dari seluruh galaksi. Pada tingkat ini, peradaban tidak hanya menguasai energi dari bintang-bintang, tapi juga mungkin mengendalikan energi dalam skala galaksi, seperti energi dari lubang hitam dan materi gelap. Ilmuwan seperti Michio Kaku dalam bukunya Parallel Worlds pada tahun 2004 memperluas ide ini dengan mengajukan tipe 4 dan tipe 5 yang mungkin melibatkan penguasaan energi dari alam semesta hingga multiverse. Pencarian peradaban di luar bumi telah menjadi fokus para ilmuwan selama beberapa dekade. Pada tahun 1960, Frank Drake, seorang astronom Amerika, memulai proyek SETI atau yang disebut Search for Extraterrestrial Intelligence, yang menggunakan teleskop radio untuk mencari sinyal dari peradaban luar angkasa. Drake juga mengembangkan Drake Equation pada tahun 1961 yang memperkirakan jumlah perkembangan teknologi tinggi di galaksi kita. Ilmuwan seperti Jill Tarter yang bekerja di SETI sejak tahun 1970-an juga memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi dan metode pencarian ini. Pencarian peradaban tipe 2 atau tipe 3 juga melibatkan pencarian anomali energi besar, seperti yang dihipotesiskan oleh Freeman Dyson. Dyson menyarankan bahwa pencarian inframerah dari bintang-bintang mungkin mengungkapkan keberadaan bola Dyson, struktur yang bisa menjadi bukti peradaban yang maju. Untuk mencapai peradaban tipe 1, umat manusia harus mengatasi tantangan besar seperti transisi ke sumber energi terbarukan yang berkelanjutan dan memitigasi dampak perubahan iklim. Ini memerlukan pengembangan teknologi canggih dalam penyimpanan energi, manajemen sumber daya, dan rekayasa lingkungan. Inisiatif seperti proyek energi bersih dan teknologi pembangkit listrik tenaga angin dan matahari menjadi langkah awal yang krusial dalam perjalanan ini. Menuju tipe 2, tantangannya semakin monumental. Disinilah konsep bola Dyson menjadi penting. Teknologi untuk membangun megastruktur ini masih dalam tahap teoritis. Namun, gagasan tersebut mengharuskan pengumpulan dan pemanfaatan energi dari seluruh bintang di sistem bintang kita. Untuk mencapai ini, peradaban harus menguasai teknologi luar angkasa tingkat lanjut, seperti pengembangan mesin propulsi antar bintang yang efisien dan sistem pendukung kehidupan yang canggih untuk menjelajahi dan memanfaatkan angkasa luar. Pada peradaban tipe 3, menguasai energi di skala galaksi memerlukan lompatan teknologi yang sangat besar. Ini termasuk kemampuan untuk memanipulasi energi dari lubang hitam dan supernova. Teori terbaru mengenai materi gelap dan energi gelap yang dipelopori oleh ilmuwan seperti Vera Rubin dan Fritz Zwicky dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana peradaban ini dapat memanfaatkan energi kosmik dalam skala yang lebih besar. Meski skala Kardashev merupakan alat yang berguna untuk meneliti tentang peradaban masa depan, berbagai kritik telah diungkapkan oleh ilmuwan dan peneliti. Carl Sagan dalam karyanya Kosmos pada tahun 1980 menyarankan bahwa skala ini terlalu sederhana
dan tidak mempertimbangkan aspek kompleksitas sosial dan budaya dari peradaban. Sagan berpendapat bahwa penilaian peradaban tidak hanya harus berdasarkan konsumsi energi, tapi juga perkembangan budaya dan nilai-nilai etis. Selain itu, Freeman Dyson menyatakan mungkin peradaban maju memilih untuk tidak menggunakan energi secara besar-besaran, atau mungkin mereka telah beradaptasi dengan cara yang tidak dapat kita deteksi. Ada spekulasi bahwa peradaban cerdas mungkin telah mengembangkan teknologi yang sangat maju, namun tetap tersembunyi dari pandangan kita. Sebagai tambahan, beberapa ilmuwan seperti Nick Bostrom juga mengungkapkan kritik tentang asumsi dasar skala Kardashev dengan menekankan bahwa peradaban mungkin berkembang dalam bentuk yang sangat berbeda dari yang diperkirakan Kardashev. Kecerdasan yang jauh melampaui kerja kognitif manusia dalam hampir semua bidang minat. Ia memandang hal ini sebagai sumber utama peluang dan risiko eksistensial. Skala Kardashev memberikan pandangan dalam tentang potensi luar biasa yang mungkin dicapai oleh peradaban, baik di bumi maupun di seluruh kosmos, dari penguasaan energi planet hingga mengendalikan kekuatan galaksi. Perjalanan ini adalah tantangan terbesar umat manusia. Jadi pertanyaannya adalah, akankah kita mampu melangkah melampaui batasan kita saat ini dan mencapai bintang-bintang? Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim menawarkan banyak petunjuk tentang penciptaan alam semesta dan pengelolaan sumber daya. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini dapat dihubungkan dengan skala Kardashev dan memberikan perspektif spiritual tentang kemajuan teknologi. Pada surat Al-Ankabut ayat 63, Allah berfirman, "Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu setelah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami." Surat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk energi. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita dapat mengembangkan teknologi dan eksplorasi energi, kita harus selalu menyadari bahwa semua itu berasal dari ciptaan dan izin Allah. Penting untuk mengingat bahwa teknologi harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan dunia dan akhirat adalah seperti seseorang yang sedang berlayar di lautan luas yang sangat dalam. Lalu ia terjatuh ke dalamnya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali amal solehnya." Hadis ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan energi dalam semesta, kita harus selalu ingat kepada Allah dan tujuan akhir kita. Pada surat Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Surat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam mengatur dan mengendalikan segala sesuatu di bumi dan langit. Ini dapat dihubungkan dengan konsep skala Kardashev dengan mengingat bahwa meskipun kita berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan teknologi yang lebih tinggi, semuanya berada dalam kendali dan aturan Allah, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menggunakan pengetahuan dan teknologi kita untuk kebaikan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. Dari pemahaman tentang skala Kardashev dan ajaran Al-Quran, kita dapat melihat bahwa ada hubungan yang erat antara kemajuan teknologi, penggunaan energi, dan tanggung jawab umat manusia. Setiap langkah menuju peradaban yang lebih tinggi harus diiringi dengan kesadaran bahwa semua pengetahuan dan teknologi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan pengetahuan ini untuk membangun dunia yang lebih baik, menjaga keseimbangan alam, dan terus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Berdoa agar kita semua dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.